Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mal, plaza, pusat perdagangan, maupun sebutan lainnya. Pengertian pasar adalah sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Menurut kajian ilmu ekonomi, pasar merupakan suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan atau pembeli dan penawaran atau penjual dari suatu barang atau jasa tertentu. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar dan memisahkan pasar dari perdagangan. Dua orang mungkin melakukan perdagangan, tetapi dibutuhkan setidaknya 3 orang untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan pada setidaknya 1 dari 2 belah pihak. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis, dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Fungsi pasar dibedakan menjadi 3. Yang pertama, fungsi pasar dari segi ekonomi. Yang kedua, fungsi pasar dari segi sosial budaya. Dan yang ketiga, fungsi pasar sebagai segi arsitektur. Dari segi ekonomi, yaitu menjadi tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewadahi kebutuhan sebagai demand dan supply. Dari segi sosial budaya, yaitu merupakan kontrak sosial secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas pada sektor informal dan formal. Dari segi arsitektur, berfungsi menunjukkan ciri khas daerah yang menampilkan bentuk-bentuk fisik bangunan dan artefak yang dimiliki. Berdasarkan dari pengertiannya, pasar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat calon pembeli dan penjual. Yang kedua, terdapat jasa ataupun barang yang akan diperjualbelikan. Yang ketiga, terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua belah pihak. Yang keempat, terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Pasar berdasarkan cara transaksinya dibedakan menjadi 2, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, serta ditandai dengan adanya transaksi penjual-pembeli secara langsung, dan biasanya ada proses tawar-menawar. Bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, jasa, dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.
Pasar tradisional di seluruh Indonesia terus mencoba bertahan menghadapi serangan dari pasar modern. Beberapa kelebihan pasar tradisional antara lain, barang yang dijual masih segar, adanya tawar-menawar, rasa solidaritas yang tinggi, serta harga cenderung murah. Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional. Namun, pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung, melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang atau sering kita menyebutnya barcode. Berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau swalayan atau dilayani oleh pramuniaga. Selain itu, cara pembayaran pun sudah dimulai menggunakan pembayaran non-tunai, yaitu dompet digital. Barang-barang yang dijual selain bahan makanan seperti buah, sayuran, daging, dan sebagian besar barang yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Adapun contoh dari pasar modern yaitu hypermart, pasar swalayan atau supermarket, dan juga minimarket. Menurut wujudnya, pasar dibedakan menjadi dua, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung. Misalnya ada los-los, toko-toko, dan lain-lain. Di pasar konkret, produk yang dijual dan dibeli juga dapat dilihat dengan kasat mata. Konsumen dan produsen juga dapat dengan mudah dibedakan. Contohnya adalah pasar sayuran, pasar daging, pasar tradisional, dan lain sebagainya. Sedangkan pasar abstrak adalah pasar yang lokasinya tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Konsumen dan produsen tidak bertemu secara langsung, biasanya melalui jaringan internet, pemesanan telepon, dan lain-lain. Barang yang diperjualbelikan tidak dapat dilihat dengan kasat mata, tetapi pada umumnya melalui brosur, rekomendasi, dan lain-lain. Kita juga tidak dapat melihat konsumen dan produsen bersamaan, atau bisa dikatakan sulit membedakan produsen dan konsumen sekaligus. Adapun contohnya yaitu pasar modal, bursa saham, telemarket, dan lain-lain. Menurut barang yang diperjualbelikan, pasar dibedakan menjadi dua, yaitu pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang menjual barang-barang yang dapat langsung dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Misalnya pasar yang memperjualbelikan beras, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, alat-alat rumah tangga, pakaian, dan lain sebagainya. Sedangkan pasar barang produksi adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi. Dalam pasar ini diperjualbelikan sumber daya produksi, misalnya pasar mesin-mesin, pasar tenaga kerja, dan pasar uang. Menurut waktu penyelenggaraan, pasar dibedakan menjadi 5, yaitu pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, serta pasar temporer. Pasar harian adalah pasar yang kegiatan jual belinya dilakukan setiap hari. Pasar harian ini umumnya terdapat di desa dan di kota. Pasar mingguan adalah pasar yang kegiatan jual belinya hanya 1 kali dalam seminggu. Pasar mingguan ini terdapat di daerah-daerah pedesaan. Misalnya pasar pagi yang diadakan setiap hari Minggu pagi saat acara Car Free Day. Pasar bulanan adalah pasar yang kegiatan jual belinya dilakukan setiap sebulan sekali.
Contohnya adalah pasar hewan. Pasar tahunan adalah pasar yang kegiatan jual belinya dilakukan setiap setahun sekali, misalnya Pekan Raya Jakarta. Sedangkan pasar temporer adalah pasar yang diselenggarakan oleh organisasi atau instansi pada acara tertentu, atau diadakannya hanya sewaktu-waktu atau tidak tetap seperti bazar dan pameran. Menurut strukturnya, pasar dibedakan menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual atau pembeli yang sama-sama telah mengetahui keadaan pasar. Barang yang diperjualbelikan dalam pasar persaingan sempurna yaitu homogen atau sejenis. Selain itu, baik penjual ataupun pembeli tidak bebas menentukan harga karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Pasar persaingan sempurna adalah keadaan tempat penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Harga yang telah terbentuk merupakan hasil dari mekanisme pasar berdasarkan jumlah permintaan dan penawaran. Harga yang telah terbentuk merupakan hasil dari mekanisme pasar berdasarkan jumlah permintaan dan penawaran. Sedangkan dalam pasar persaingan tidak sempurna, para penjual maupun pembeli mempunyai kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Dalam hal ini berarti pembeli dan penjual dapat mempengaruhi harga, jenis dan kualitas barang yang diperdagangkan pada pasar ini bersifat heterogen atau tidak sejenis.